namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atas semuanya. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadiratku. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atas Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadiratku. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadiratku. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama Tuhan berkuasa. Haleluya. Diam dalam hadiratku. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan.
Tuhan Allah yang nyatakan dulu sekarang, dulu sekarang dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya terang. Mari puji Tuhan. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam, ajaiblah Kau Yesus. Kita katakan Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Mari puji Tuhan. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam, ajaiblah Kau. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam, ajaib Kau. Mari puji Tuhan. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup. Mari sembah. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam, ajaiblah Kau. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam, ajaiblah Kau. Nyatakan Engkau ajaib Tuhan, ajaiblah Kau. Sekali lagi nyatakan Engkau ajaib Tuhan, ajaiblah Kau Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Nyatakan Dia Allah yang kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Mari satu suara nyatakan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Mari puji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan,
penuh kemuliaan. Satu suara nyatakan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Mari satu hati nyatakan, satu hati kami nyatakan, kerajaannya, kerajaan-Mu kekal selamanya. Nyatakan Engkau Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan menyatakan Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan sekali lagi katakan Engkau Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya. Sekali lagi katakan Engkau Raja, Engkaulah Raja atas dunia. Dengan iman nyatakan, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkau Raja, Engkaulah Raja atas dunia, amin. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita sembah Tuhan. Nyatakan ku hidup hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu.
setoria la bola basanda toria la boki. Iti kiti kata patoria la bola basanda toria la bola basetoria la boki. Iria la bola basanda toria la boki. Iria la bakushai kakara la bakushai kakara la bakushai kakara la bakushai. Iria la bola basetoria la bosi. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kiranya Tuhan mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami juga memohonkan perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terluput dari wabah virus corona dan dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan bagi gereja Tuhan agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohonkan hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19 ini. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi para dokter, perawat-perawat dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan kiranya mereka diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit tersedia dengan limpahnya. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 ini dilenyapkan dari muka bumi. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena penyakit COVID-19. Sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua orang miskin, anak-anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah, dan hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Kami mohon agar Tuhan Yesus sebagai Raja Damai kiranya memberi damai sejahtera di seluruh Indonesia. Kami berdoa buat firman Allah. Kami berterima kasih buat firman-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau sendiri adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami sementara firman-Mu diberitakan. Kiranya Roh Kudus sendiri yang menjelaskan kebenaran-kebenaran firman Allah dan memeteraikannya dalam hati kami masing-masing.
Tolong kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang mencoba merampas firman Tuhan dari hati kami, aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkan Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat, tanda heran yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini ya Bapa, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak duduk kembali. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyinya cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini kita akan belajar firman Allah dan mengingatkan diri kita kembali bahwa kita perlu sungguh-sungguh mengenal Allah dan bukan sekedar tahu banyak tentang Allah. Mari kita buka Alkitab kita kepada Kisah Para Rasul pasal 2. Kita akan baca ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24, lalu ayat yang ke-33 dan ayat yang ke-36. Saya akan bacakan ayat-ayat ini bagi kita sekalian. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ada perbedaan mendasar antara orang yang sungguh mengenal siapa Tuhan yang mereka sembah dengan mereka yang hanya tahu banyak tentang Tuhan, tetapi sebenarnya mereka kurang mengenal siapa Yesus dan apa yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus untuk dirinya. Apabila kita membaca riwayat hidup seseorang, kita akan tahu banyak tentang orang itu, walau kita tidak mengenal orang itu secara pribadi. Beberapa orang Kristen keadaannya mungkin seperti ini. Mereka tahu banyak tentang Tuhan Yesus, tetapi mereka belum mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Salah satu akibatnya barangkali adalah mereka menjadi tidak terlalu bersemangat untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus, sebab mereka belum sungguh mengenal Dia secara pribadi. Tuhan Yesus berkata,
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tujuan utama dibaptis dengan Roh Kudus adalah supaya kita menjadi saksi Kristus yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Berbahasa roh hanyalah sarana yang diberikan oleh Allah untuk memperlengkapi kita dengan kuasa Allah untuk menjadi saksi Kristus. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa sementara kita berkata-kata dengan bahasa roh, kita membangun diri kita sehingga kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Sementara kita berkata-kata dengan bahasa roh, kita membangun diri kita sehingga kita bertumbuh dalam buah roh. Sementara kita berkata-kata dengan bahasa roh, kita membangun diri kita sehingga kita bertumbuh dalam karunia-karunia roh. Sehingga kita diperlengkapi untuk menjadi saksi Kristus. Salah satu manfaat dari dibaptis dengan Roh Kudus adalah membuat seseorang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus. Dan bukan sekedar tahu banyak tentang Tuhan Yesus. Tetapi sebelum kita berbicara mengenai bagaimana dibaptis dengan Roh Kudus, menolong kita untuk menjadi sungguh kenal siapa Tuhan Yesus dan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Mari kita ingatkan diri kita terlebih dahulu mengenai pentingnya kita mengenal Allah dan bukan sekedar tahu banyak informasi tentang Allah. Yang pertama, pentingnya mengenal Allah. Firman Allah berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jalan menuju hidup yang sejati adalah dengan mengenal Allah. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tuhan Yesus menegaskan bahwa hanya dengan mengenal Allah Bapa, hanya dengan mengenal Yesus Kristus, kita bisa beroleh hidup yang kekal, yaitu hidup yang memungkinkan kita untuk tinggal bersama dengan Allah, baik di dunia maupun di dalam kekekalan. Itu sebabnya firman Allah memerintahkan agar kita bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Allah. Firman Allah berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Sekarang mari kita simak pengakuan-pengakuan Tuhan Yesus tentang siapa dirinya dan apa yang diperbuatnya bagi umat manusia. Mari kita melihat beberapa pengakuan Tuhan Yesus tentang dirinya. Pertama-tama Tuhan Yesus mengaku bahwa dia berasal dari sorga. Kita baca dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-38. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Tuhan Yesus mengaku bahwa Dia adalah Allah. Kita baca dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30. Yesus berkata, aku dan Bapa
adalah satu. Dan ketika orang-orang Yahudi mendengar kata-kata Tuhan Yesus ini, inilah tanggapan mereka. Kita baca dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-33. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Saudara-saudara, Yesus memang menyamakan dirinya dengan Allah ketika dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jelas Yesus menyamakan dirinya dengan Allah ketika dia berkata bahwa dia adalah anak Allah. Kita baca dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-36. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah? Jadi pengertian yang benar bahwa Yesus adalah anak Allah adalah Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus juga mengatakan bahwa dia akan menderita sengsara, mati dan dibangkitkan. Kita baca dalam Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tuhan Yesus juga menjelaskan arti kematiannya sebagai kematian untuk menyediakan pengampunan dosa bagi umat manusia. Kita baca dalam Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-28. Tuhan Yesus berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tuhan Yesus mengatakan bahwa sesudah penderitaannya, kebangkitannya dari kematian, dia akan kembali ke sorga untuk menyediakan tempat di sorga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita baca dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dengan demikian Tuhan Yesus menjelaskan kepada kita apa yang terjadi pada saat kematian. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saat kematian adalah saat di mana sudah tiba waktunya bagi kita untuk menempati tempat kita yang kekal di rumah Bapa di sorga. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saat kematian adalah saat di mana Tuhan Yesus datang untuk membawa kita ke tempat kita yang kekal di rumah Bapa di sorga.
Bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saat kematian adalah saat di mana kita mulai menempati tempat kita yang kekal di rumah Bapa di sorga. Dengan demikian, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebenarnya tidak perlu takut menghadapi kematian yang pasti akan menjemput semua orang. Tuhan Yesus juga berkata, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa tahu bahwa semua pengakuan Tuhan Yesus ini adalah benar adanya? Jawaban klasik adalah, saya percaya semua ini benar karena Alkitab mengatakan demikian. Ini adalah jawaban yang benar dan sah. Tetapi firman Allah juga mengajarkan bahwa Allah meneguhkan firman-Nya dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kita baca dalam Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Artinya, bila firman Allah dipercayai dan dipatuhi, maka akan ada apa yang dilihat oleh mata. Bila firman Allah dipercayai dan dipatuhi, maka akan ada apa yang didengar oleh telinga. Bila firman Allah dipercayai dan dipatuhi, maka akan ada apa yang dialami yang membuktikan bahwa apa yang dipercayai itu memang benar adanya. Di dalam Injil Markus pasal 2, Tuhan Yesus mengaku bahwa Dia berkuasa untuk mengampuni dosa. Kita baca dalam Injil Markus pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Untuk membuktikan bahwa Dia memang berkuasa mengampuni dosa, Tuhan Yesus lalu menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh. Kesembuhan orang lumpuh itu adalah sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Mereka melihat bagaimana orang lumpuh itu bangun, mengangkat tilamnya, dan berjalan pulang dalam keadaan sehat. Kesembuhan orang itu merupakan bukti bahwa Yesus memang berkuasa untuk mengampuni dosa. Kesembuhan orang itu
merupakan bukti bahwa dosa orang itu sudah diampuni. Dan orang itu tak perlu lagi hidup di bawah tuduhan rasa bersalah untuk dosa-dosa masa lalunya. Firman Allah, apabila dipercayai dan dipatuhi, akan membuat kita mengalami apa yang dipercayai dan dipatuhi itu. Salah satunya adalah pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh. Kita tiba pada kebenaran yang ketiga, yaitu dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh merupakan salah satu pengalaman yang membuktikan bahwa semua pengakuan Tuhan Yesus tentang dirinya adalah benar adanya. Firman Allah berkata, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Apakah yang mereka lihat dan dengar di sini? Yang mereka lihat dan dengar adalah murid-murid Yesus berkata-kata dalam bahasa-bahasa roh. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Murid-murid Yesus adalah nelayan dari Galilea. Orang Galilea dikenal sebagai masyarakat kelas bawah dan tidak terpelajar. Orang Galilea adalah orang yang tidak dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Namun pada waktu mereka kepenuhan Roh Kudus, mereka menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah dalam bahasa-bahasa asing dari berbagai bangsa yang ada pada masa itu. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Orang-orang yang mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa roh. Mereka berkata, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Dan Rasul Petrus menjelaskan bahwa apa yang kalian lihat dan dengar ini, bagaimana orang-orang Galilea yang tidak terpelajar ini bisa berbicara dengan fasih, menjelaskan perbuatan-perbuatan besar Allah dalam bahasa-bahasa asing yang tidak mereka mengerti, tetapi dimengerti oleh mereka yang mendengar. Telah terjadi karena Yesus telah mati,
telah bangkit dan telah kembali ke sorga, telah ditinggikan di sebelah kanan Allah, dan mencurahkan apa yang kalian lihat dan dengar di sini. Kita baca. Petrus berkata, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi setiap kali kita melihat orang dibaptis dengan Roh Kudus, setiap kali kita mendengar orang berkata-kata dalam bahasa roh, kita sedang menyaksikan bukti bahwa memang benar Yesus telah mati di kayu salib di Bukit Golgota sekitar 2000 tahun yang lalu. Setiap kali kita melihat orang dibaptis dengan Roh Kudus, setiap kali kita mendengar orang berkata-kata dalam bahasa roh, kita sedang menyaksikan bukti bahwa benar Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Setiap kali kita melihat orang dibaptis dengan Roh Kudus, setiap kali kita mendengar orang berkata-kata dalam bahasa roh, kita sedang menyaksikan bukti bahwa memang benar Yesus telah kembali ke sorga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, dan telah mencurahkan Roh Kudus kepada orang-orang yang percaya kepadanya seperti yang dijanjikannya. Jadi dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda berkata-kata dengan bahasa roh merupakan tali benang merah yang menghubungkan kita yang hidup di masa kini dengan apa yang Yesus perbuat di Galilea, di Yerusalem dan sekitarnya pada 2000 tahun yang lalu. Kesimpulannya, kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh merupakan salah satu pengalaman yang membuktikan bahwa semua pengakuan Tuhan Yesus tentang dirinya adalah benar adanya. Dengan demikian, salah satu manfaat dari dibaptis dengan Roh Kudus adalah membuat seseorang sungguh mengenal Tuhan Yesus dan bukan sekedar tahu banyak tentang Tuhan Yesus. Mari kita minta agar Tuhan Yesus membaptiskan kita dengan Roh Kudus, dengan tanda berkata-kata dengan bahasa roh. Dan apabila kita sudah bisa berkata-kata dengan bahasa roh, mari kita berdoa dan memuji Tuhan dengan berbahasa roh setiap hari. Supaya setiap kali kita berkata-kata dengan bahasa roh, kita membangun diri kita sendiri. Sehingga kita makin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan
dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Bukan hanya dengan membaca Alkitab. Kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Bukan hanya dengan menghafalkan ayat-ayat Alkitab atau merenungkan bagaimana kita bisa menerapkan firman Allah dalam situasi hidup sehari-hari, atau dengan mempelajari firman Allah, atau dengan menaati firman Allah. Kita juga bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Juga sementara kita berkata-kata dengan bahasa roh dan membangun diri kita sendiri. Oleh karena itu, mintalah agar Tuhan Yesus membaptiskan kita dengan Roh Kudus, dengan tanda berkata-kata dengan bahasa roh. Mari kita ingatkan diri kita mengenai apa yang sudah kita pelajari, mengenai 4 kebenaran tentang baptisan Roh Kudus. Yang pertama, baptisan Roh Kudus adalah suatu pengalaman yang berbeda dari keselamatan atau kelahiran kembali, dan terjadi setelah pengalaman keselamatan atau kelahiran kembali. Yang kedua, baptisan Roh Kudus diberikan untuk melengkapi kita dengan kuasa untuk menjadi saksi bagi Yesus. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus, satu-satunya syarat untuk menerima baptisan Roh Kudus ialah sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kebenaran yang keempat, baptisan Roh Kudus disertai dengan tanda awal berkata-kata dalam bahasa roh. Sekarang mari kita lihat bagaimana caranya kita bisa menerima baptisan Roh Kudus. Yang pertama, ingatlah, dibaptis dengan Roh Kudus adalah suatu karunia. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia adalah sesuatu yang diberikan Allah kepada kita dengan gratis, walaupun kita tidak pantas, tidak layak untuk menerimanya. Jangan tunggu sampai saudara merasa diri saudara cukup layak untuk menerima baptisan Roh Kudus, sebab saudara tidak akan pernah cukup layak untuk menerimanya. Tetapi terimalah baptisan Roh Kudus itu sekarang juga sebagai karunia Allah bagi saudara. Asal saudara sudah bertobat. Bertobat artinya berputar haluan dari tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bertobat artinya berputar haluan dari hidup mengejar keinginan dan kesenangan diri sendiri menjadi ingin hidup menuruti kehendak Tuhan. Bertobat artinya berputar haluan. Walau ketaatan kita kepada Tuhan mungkin tidak sempurna, tetapi ketulusan hati kita ingin menaati Tuhan tidak perlu diragukan. Bila kita sudah bertobat seperti ini, maka Allah Bapa ada pemberian cuma-cuma untuk kita, yaitu dibaptis dengan Roh Kudus. Tinggal kita ambil dan terima saja dengan iman. Kebenaran yang kedua, kita perlu ingat Tuhan Yesus adalah Sang Pembaptis dengan Roh Kudus. Kita baca dalam Injil Yohanes, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya, dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang, dan tinggal di atasnya,
Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Yesus adalah Sang Pembaptis dengan Roh Kudus. Baptisan air sudah dilimpahkan kepada pendeta-pendeta untuk melaksanakannya. Tetapi baptisan Roh Kudus belum pernah dilimpahkan kepada siapapun juga. Sampai hari ini hanya ada satu Sang Pembaptis dengan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bila kita ingin dibaptis dengan air, kita datang kepada si pembaptis dengan air, yaitu pendeta-pendeta. Begitu pula bila kita ingin dibaptis dengan Roh Kudus, kita datang kepada Sang Pembaptis dengan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Jadi untuk dibaptis dengan Roh Kudus, kita perlu datang kepada Tuhan Yesus di dalam doa dan minta agar Tuhan Yesus membaptiskan kita dengan Roh Kudus. Bila ini menjadi keputusanmu, angkatlah tanganmu sebentar dan turunkan kembali tanganmu. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Siapa lagi? Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Turunkan kembali tangannya. Sekarang mari kita mengingat janji Tuhan. Tuhan Yesus berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bila kita minta Roh Kudus, Tuhan pasti akan memberi kita Roh Kudus dan bukan roh yang lain. Minta dibaptis dengan Roh Kudus adalah doa yang pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Karena itu, bukalah mulut saudara dan mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Setelah berdoa, percayalah bahwa Allah pasti akan menggenapi firman-Nya. Dengan iman, bukalah mulut saudara dan mulailah berkata-kata dalam bahasa roh seperti kata firman Tuhan ini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mari kita berdoa. Roh Kudus Tuhanku, mengurapiku, sembuhkan yang hancur, bebaskan tawanan, membuka penjara, gelitkan yang buta. Roh Kudus Tuhan, Ia kasku. Sekali lagi. Roh Kudus Tuhanku, mengurapi yang hancur, bebaskan tawanan, membuka
Tuhan yang ku Roh Kudus Tuhanku, Ia atasku. Roh Kudus Tuhanku, mengurapi sembuhkan yang hancur, bebaskan tawanan, membuka penjara, jelikan yang buta. Roh Kudus Tuhanku, Ia atasku. Mari kita nyanyikan lagi sekali lagi sebagai pengakuan iman kita. Roh Kudus Tuhanku, mengurapiku. Amin ya Tuhan. Sembuhkan yang hancur. Amin. Bebaskan tawanan. Amin ya Tuhan. Membuka penjara, jelikan yang buta. Amin. Roh Kudus Tuhanku, amin. Ia atasku. Saya minta setiap orang yang ingin beroleh kepastian pengampunan dosa dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk mengangkat tangannya. Terima kasih buat tangan-tangan yang diangkat, turunkan kembali. Saya minta setiap orang yang ingin sungguh-sungguh mengenal Allah dan bukan sekedar tahu banyak tentang Allah. Angkatlah tangan saudara sebentar dan turunkan kembali tangannya. Terima kasih buat tangan-tangan yang diangkat. Saya minta setiap orang yang ingin sungguh-sungguh menjadi saksi Kristus, dan saudara ingin agar Tuhan menolong saudara menjadi saksi Kristus yang setia. Angkatlah tangan saudara dan turunkan kembali tangannya. Saya minta setiap orang yang meminta agar Tuhan Yesus membaptiskan Anda dengan Roh Kudus, dengan tanda berkata-kata dengan bahasa roh. Angkatlah tangan Anda sekarang ini dan turunkan kembali tangannya. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Setiap orang yang sudah pernah dibaptis dengan Roh Kudus, tetapi saudara jarang berkata-kata dengan bahasa roh, dan sekarang ingin dipenuhkan kembali. Angkatlah tangan saudara sekarang ini. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Turunkan kembali tangannya. Setiap orang yang bertekad akan sering-sering berbahasa roh, baik ketika berdoa maupun ketika memuji Tuhan, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Terima kasih buat tangan-tangan yang diangkat. Turunkan kembali tangannya. Setiap orang yang bertekad ingin terus bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, dan saudara ingin agar Tuhan menolong saudara, angkatlah tangan saudara sebentar dan turunkan kembali tangannya. Terima kasih buat tangan-tangan yang diangkat. Setiap orang yang sudah mengangkat tangannya, saya mohon untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada sekarang ini.
Setiap orang yang sudah mengangkat tangannya, bangkitlah berdiri di mana saja saudara berada sekarang ini. Baik di rumah atau di mana saja. Bangkitlah berdiri dimanapun saudara berada sekarang ini. Atau apabila firman Allah ini sudah berbicara kepadamu dengan cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja Anda berada. Saya minta setiap orang untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang, baik yang sudah berdiri maupun yang masih duduk, saya minta setiap orang mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah memberikan Roh Kudus untuk berdiam di dalam saya. Saya sambut Engkau Roh Kudus. Engkau adalah penolong dan penghibur saya. Terima kasih Roh Kudus. Engkau membangkitkan keinginan-keinginan kudus di dalam hati saya. Terima kasih Roh Kudus. Engkau memampukan saya untuk hidup kudus. Tolong saya Tuhan untuk sungguh-sungguh mengenal Allah. Dan bukan sekedar tahu banyak tentang Allah. Tolong saya Tuhan untuk terus bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat saya, Yesus Kristus. Tolong saya Tuhan untuk menjadi saksi Kristus yang setia dan bersemangat. Tolong saya Tuhan untuk rajin berdoa dan memuji Tuhan dengan berbahasa roh. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Sang Pembaptis dengan Roh Kudus. Saya mohon agar Tuhan Yesus membaptiskan saya dengan Roh Kudus. Sekarang juga saya akan membuka mulut saya untuk mengucapkan kata-kata bahasa roh
yang diberikan oleh Roh Kudus kepada saya untuk mengucapkannya. Dengan iman, saya akan mulai mengucapkan kata-kata bahasa roh. Dengan iman, saya akan mulai mengucapkan kata-kata yang tidak saya pelajari. Dengan iman, saya akan mulai mengucapkan kata-kata yang tidak saya mengerti. Dengan iman, saya akan mulai mengucapkan kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus. Saya akan mulai mengucapkannya dengan iman dan kerendahan hati. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Kita akan menyanyikan lagu Haleluya, Haleluya. Tetapi saya jelaskan terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Haleluya, Haleluya. Nanti apabila saya mulai berkata-kata dengan bahasa roh, saudara-saudara juga berhenti. Jangan lagi menyanyi Haleluya, Haleluya. Tetapi saudara juga mulai berkata-kata dengan bahasa roh, dengan iman. Walau saudara tidak tahu apa yang mau diucapkan, dengan iman dan kerendahan hati, mulai saja ucapkan satu kata yang tidak saudara mengerti. Nanti dalam proses saudara sedang akan mengucapkan satu kata yang tidak saudara mengerti, akan terjadi mujizat. Kata-kata yang keluar dari mulut saudara bukanlah kata-kata sembarangan, tetapi kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus kepada saudara untuk mengucapkannya. Mari kita nyanyikan lagu ini sekarang. hanya mau Kau saja, Tuhan Yesus. Tidak dapat memuaskan
dahaga hati kami. Haleluya. Tak ada yang lain yang kami inginkan, Tuhan. Kami hanya mau Kau saja, Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Tuhan Yesus, kami mengasihi Engkau Tuhan, sebab Engkau yang terlebih dahulu mengasihi akan kami. Bapa kami yang di sorga, kami mengasihi Engkau Tuhan, sebab Engkau yang terlebih dahulu mengasihi akan kami. Haleluya. Haleluya. Ya, itu benar, Roh Kudus, teruskan. 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 Irialabo laba tanda tarialabo tika karalaba kushai kakaralaba kushai karaba kushai ilialaba setarialabo laba tanda tarialaba setarialabo ilialaba kushai karaba kushai karalaba kushai. Ya, itu benar, Roh Kudus, teruskan. 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 Irialaba laba tanda tarialabo irialaba kushai kakaralaba kushai
Irialaba sanda torialaba setarialabosi. Irialaba kushai kakaralaba kushai. Irialaba setarialabosi. Ya itu benar Roh Kudus, teruskan. Ya itu benar Roh Kudus, teruskan. Ya itu benar Roh Kudus, teruskan. Irialaba sanda torialabosi. Irialaba setarialaba sanda torialabosi. Irialaba horialaba sanda torialaba setarialabosi. Irialaba horialaba sanda torialaba setarialaba setarialaba kusyai. Irialaba sanda torialaba setarialaba setarialabosi. Irialaba kusyai kakaralaba kusyai. Ya itu benar Roh Kudus, teruskan. Ya itu benar Roh Kudus, teruskan. Ya itu benar Roh Kudus, teruskan. Itu benar Roh Kudus, teruskan. Irialaba laba sanda torialabosi. Irialaba setarialaba laba sanda torialaba sanda torialabosi. Irialaba horialaba sanda torialaba setarialabosi. Itu benar Roh Kudus, teruskan. Itu benar Roh Kudus, teruskan. Irialaba sanda torialabosi. Itu benar Roh Kudus, teruskan. Itu benar Roh Kudus, teruskan. Irialaba horialaba sanda torialaba setarialaba setarialabosi. Irialaba horialaba sanda torialaba setarialabosi. Ikiji kata patorialaba laba sanda torialaba setarialabosi. Irialaba laba sanda torialaba setarialabosi. Irialaba setarialaba laba sanda torialaba setarialabosi. Irialaba kusyai, alaba kusyai, kakaralaba kusyai, kakaralaba kusyai, karaba kusyai. Ya itu benar Roh Kudus, teruskan. 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 Irialaba laba sanda torialabosi. Irialaba laba setarialaba setarialabosi. Irialaba sanda torialaba laba setarialaba setarialaba kusyai. Kakaralaba kusyai, kakaralaba kusyai, kakaralaba kusyai. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Apabila ada di antara saudara ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Apabila ada di antara saudara yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Sembuhkanlah ya Bapa setiap tubuh yang sakit. Kami mohon semua sakit penyakit kiranya dilenyapkan dari tangan, dari tubuh setiap tangan yang terangkat sekarang ini. Kiranya sakit penyakit dilenyapkan dari setiap tubuh orang yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat keuangan untuk menolong anak-anak Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini ya Bapa makanan kami yang secukupnya. Allah kami kiranya menyediakan bagi kami dengan limpahnya. Menurut kekayaan kemuliaan Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Yang membutuhkan pekerjaan Tuhan memberikan pekerjaan. Yang membutuhkan usaha Tuhan memberikan usaha. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya kiranya Tuhan menolong.
Yang ada masalah dalam rumah tangganya, mari Tuhan Engkau menolong. Kiranya Engkau memulihkan rumah tangga anak-anak Tuhan. Yang sedang sekolah atau kuliah, Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah dan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, kiranya Tuhan menyediakan dengan limpahnya. Kami mohon agar kami semua dan anak cucu kami dijauhkan daripada pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kiranya kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, kiranya Tuhan memberikan tempat tinggal. Yang memerlukan pasangan hidup, kiranya Tuhan mempertemukan dengan orang yang tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Kristus sebagai pasangan hidup mereka. Yang berencana berumah tangga pada tahun ini, kiranya Tuhan menolong, membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Kiranya Tuhan memberikan kemudahan-kemudahan. Yang merindukan keturunan, kiranya Tuhan mengadakan mujizat, memberikan anak-anak kepada anak-anak Tuhan. Yang perlu menjual rumah, tanah, gedung, ruko, dan sebagainya, Tuhan kiranya mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh takut ditolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh tertolak, roh pemberontakan kami cengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Dan kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom, bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online hari ini. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di call center gereja kami. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Atau saudara juga dapat mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Mari sekarang kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah online ini. Mari kita mengangkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Saya merasakan urapan kesembuhan sekarang ini. Setiap orang yang ada sakit penyakit di tubuhnya, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Atau setiap orang yang ada anggota keluarganya yang sakit, saudara dapat mengangkat tangan saudara mewakili mereka.
Bapa kami yang di sorga, aku merasakan urapan kesembuhan di tanganku sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus aku lepaskan urapan kesembuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah urapan kesembuhan yang kurasakan di tanganku sekarang ini diterima oleh setiap orang yang mengangkat tangannya sekarang ini. Dan kiranya Tuhan menyembuhkan setiap tubuh yang sakit sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Juga segala pikiran yang sakit disembuhkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Juga setiap hati yang sakit disembuhkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 0811633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 0811633737. Tuhan Yesus memberkati.